Angka adalah simbol yang kita gunakan untuk menghitung dan mengukur sesuatu. Meski hanya ada 10 simbol angka, kita dapat menggunakannya untuk menulis atau menghitung jumlah berapapun yang dapat Anda pikirkan. Angka bisa positif atau negatif, dan mereka dapat berupa bilangan bulat atau bagian bilangan yang disebut pecahan. 10 simbol yang kami gunakan. Buat semua angkanya. Disebut angka. Simbol angka. Sejak awal, manusia telah menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari mereka, untuk membantu mereka menghitung, mengukur, memberitahukan waktu, atau untuk membeli dan menjual sesuatu. 0 adalah angka penolong. Tidak semua sistem bilangan memiliki simbol 0, seperti yang kita miliki. Dengan sendirinya, 0 berarti tidak ada, tetapi jika merupakan bagian dari angka yang lebih besar, maka disebut placeholder. Ini berarti memegang tempatnya ketika tidak ada digit lain pada posisi suatu bilangan. Nilai penetapan. Dalam sistem bilangan kita, nilai sebuah digit bergantung pada penempatannya dalam sebuah angka. Jumlah ini disebut nilai tempatnya. Nilai suatu digit dalam suatu bilangan disebut nilai penetapan. Cara kerja nilai penempatan. Mari kita lihat angka 2576 dan pikirkan lebih jauh tentang cara kerja nilai tersebut. Urutan dan pola. Barisan adalah rangkaian angka yang kita sebut istilah, yang disusun dalam urutan khusus. Suatu barisan selalu mengikuti pola atau aturan tertentu, yang berarti kita dapat menentukan pola angka lain dalam barisan tersebut. Grafik pertama, lihatlah deretan angka di grafik rumah pertama. Angka pada pintunya adalah 1, 3, 5, dan 7. Dapatkah kita menemukan pola pada rangkaian ini? Grafik kedua, kita dapat melihat bahwa setiap angka 2 lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi, aturan barisan ini adalah, tambahkan 2 pada setiap pola untuk mencari pola angka berikutnya. Grafik ketiga, jika kita menggunakan aturan ini, kita dapat mengetahui bahwa pola berikutnya adalah 9 dan 11. Jadi, barisan kita adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Titik-titik tersebut menunjukkan bahwa barisan tersebut berlanjut. Urutan sederhana. Ada banyak cara untuk membuat urutan. Misalnya, dapat didasarkan pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Contoh pertama. Dalam urutan ini, kami menambahkan 1 untuk setiap pola yang didapat urutan berikutnya. Contoh kedua, setiap pola angka dikalikan 10 untuk mendapatkan urutan angka berikutnya pada barisan tersebut. Contoh ketiga, terkadang, suatu aturan dapat memiliki lebih dari satu bagian. Pada urutan ini, kita menjumlahkan 1, lalu mengalikannya dengan 2, lalu kembali menambahkan 1, dan seterusnya. Urutan dan bentuk. Beberapa barisan bilangan dapat digunakan untuk membuat bentuk dengan menggunakan pola dalam barisan tersebut untuk mengukur bagian-bagian suatu bentuk, seperti panjang sisi-sisinya. Pola pertama, urutannya dimulai dengan 1, ditampilkan sebagai satu bentuk. Pola kedua, jika kita menjumlahkan 2, kita dapat menyusun pola bentuk tersebut menjadi sebuah segitiga, 1, 2, 3. Pola ketiga, menjumlahkan 3 akan menghasilkan segitiga baru, 1, 2, 3, 6. Pola keempat, sekarang kita tambahkan 4 untuk membuat segitiga keempat. 1, 2, 3, 4, 10. Pola kelima, tambahkan 5 akan menghasilkan segitiga kelima, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Angka pentagonal. Sisi-sisi dari bentuk bersisi 5 ini, yang disebut segi 5, terdiri dari titik-titik yang berjarak sama. Jika kita memulai dengan satu titik, lalu menghitung titik-titik di setiap segi 5, kita akan melihat urutan ini, 1, 5, 12, 22, 35. Angka-angka ini disebut bilangan pentagonal. Apa itu bilangan positif dan negatif? Bilangan positif adalah semua bilangan yang lebih besar dari 0. Bilangan negatif kurang dari 0, dan mereka selalu memiliki tanda negatif di depannya. Nilai atas dan nilai bawah. Terkadang kita menggunakan angka positif dan negatif untuk mendeskripsikan lantai pada sebuah bangunan. Lantai di bawah permukaan tanah seringkali memiliki angka negatif. Cobalah. Apakah benar-benar membingungkan? Gunakan garis bilangan untuk mengerjakan perhitungan ini. 7 minus 3,
sama dengan berapa? Minus 4 plus minus 1 sama dengan berapa? 7 ditambah minus 9 sama dengan berapa? Minus 2 dikurangi minus 7 sama dengan berapa? Angka perbandingan. Kita seringkali perlu mengetahui apakah suatu bilangan sama, lebih kecil, atau lebih besar dari bilangan lainnya. Kami menyebutnya angka perbandingan. Kami menggunakan simbol perbandingan untuk menunjukkan hubungan antara dua angka. Lebih banyak, lebih sedikit, atau sama saja. Saat kita membandingkan jumlah dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kata-kata seperti lebih banyak, lebih sedikit, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Dalam matematika, kita mengatakan angka atau jumlah lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan satu sama lain. Angka perintah. Terkadang kita perlu membandingkan serangkaian angka agar kita dapat mengurutkannya. Untuk melakukan hal ini, kita menggunakan apa yang kita ketahui tentang nilai tempat dan angka penting. Perhitungan pertama, Cibertown telah mengadakan pemilihan wali kota. Kita perlu mengurutkan kandidat berdasarkan suara yang mereka terima. Cibertown telah mengadakan pemilihan wali kota. Kita perlu mengurutkan kandidat berdasarkan suara yang mereka terima. Tabel pertama, kami memasukkan suara para kandidat ke dalam tabel sehingga kami dapat membandingkan nilai tempat dari digit paling signifikan mereka. Angka penting pertama adalah angka paling kiri. Tabel kedua, mari kita lihat angka paling signifikan. Hanya total suara Krok yang memiliki angka di kolom 10.000. Jadi, total suaranya adalah yang tertinggi dan bisa kita tempatkan pertama di tabel baru. Tabel E3, saat kita membandingkan angka penting kedua, kita melihat Moop dan Jack memiliki angka yang sama dalam ribuan. Jadi, kami membandingkan angka penting ketiga. Digit Moop lebih besar dari digit Jack. Tabel keempat, kita terus membandingkan angka-angka pada kolom nilai tempat sampai kita mengurutkan seluruh daftar, dari angka terbesar hingga terkecil. Krok adalah wali kota baru. Urutan naik dan turun. Saat kita mengurutkan, terkadang kita ingin mengurutkan angka terbesar terlebih dahulu, dan terkadang angka terkecil. Perkiraan. Kadang-kadang ketika kita mengukur atau menghitung, kita tidak perlu menentukan jawaban pastinya, tebakan yang masuk akal, yang disebut perkiraan, sudah cukup. Persamaan. Kita telah mempelajari simbol yang digunakan untuk hal-hal yang sama. Kurang lebih sama. Ini adalah simbol yang kami gunakan untuk berbagai hal. Itu hampir sama. Dalam matematika, kita menyebutnya. Mereka kira-kira sama. Berikutnya, di gambar ke-1, ketiga keranjang stroberi ini semuanya harganya sama, tetapi jumlah stroberinya berbeda. Gambar kedua dan ketiga, kita sebenarnya tidak perlu menghitung untuk melihat bahwa keranjang ketiga berisi lebih banyak stroberi dibandingkan dua keranjang lainnya. Jadi, keranjang ketiga adalah tawaran terbaik. Total perkiraan. Terkadang kita memperkirakan karena akan memakan waktu terlalu lama untuk menghitung atau menghitung jawaban pastinya. Lihat gambar ke-1, mari kita lihat hamparan bunga tulip ini. Kita ingin tahu secara kasar berapa jumlahnya, tanpa harus menghitungnya satu persatu. Selanjutnya di gambar kedua, bunga tulip tidak berada dalam barisan yang tepat, tapi kita dapat menghitung 11 bunga di barisan depan. Ada 9 baris, jadi bisa dikatakan ada sekitar 11 bunga, yaitu 99. Gambar ketiga, cara lain untuk melakukannya memperkirakan totalnya. Adalah membagi hamparan tulip tersebut menjadi kotak kasar. Jika kita menghitung bunganya dalam satu kotak, kita bisa memperkirakan jumlahnya. Di seluruh hamparan bunga tulip tersebut. Selanjutnya di gambar keempat, ada 12 bunga tulip di kanan bawah. Persegi. Jadi totalnya. Jumlahnya kira-kira 12,9, yaitu 108. Di gambar kelima, dua perkiraan kita telah muncul jawaban 99 dan 108. Sebenarnya ada 105 tulip, jadi perkiraan keduanya cukup dekat. Pembulatan berarti mengubah suatu angka ke angka lain yang mendekati nilainya, tetapi lebih mudah untuk dilakukan bekerja dengan atau mengingat. Aturan pembulatan berikut ini adalah untuk digit kurang dari 5, kita bulatkan turun. Untuk digit 5 atau lebih lanjut, kita kumpulkan. Pembulatan ke nilai tempat yang berbeda akan memberi kita hasil yang berbeda.
Mari kita lihat apa yang terjadi pada 7641 ketika kita membulatkannya ke nilai tempat yang berbeda. Soal di gambar sebelah kanan adalah memperkirakan tinggi badan robot tersebut tingginya 165 cm. Cobalah. Berapa tinggi badannya? Ke 10 cm terdekat? Berapa tinggi badannya? Menjadi satu angka penting. Lihat gambar di bawah. Bilangan faktor. Faktor adalah suatu bilangan bulat yang dapat dibagi atau dibagi menjadi bilangan lain. Setiap bilangan mempunyai paling sedikit dua faktor, karena bilangan tersebut dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri dan satu. Apa yang dimaksud dengan faktor? Coklat batangan ini terdiri dari 12 kotak. Kita dapat menggunakannya untuk mencari faktornya. Dari 12 dengan mencari tahu berapa banyak cara kita dapat membaginya menjadi bagian yang sama. Menemukan semua faktor. Jika Anda perlu mencari semua faktor suatu bilangan, inilah caranya. Tuliskan temuan Anda untuk memastikan Anda tidak melewatkan satu pun. Kelipatan. Ketika dua bilangan bulat dikalikan, kita menyebut hasilnya sebagai kelipatan kedua bilangan tersebut. Kelipatan suatu bilangan adalah angka itu dikalikan dengan bilangan bulat lainnya. Kelipatan Mayhem. Manakah bilangan yang merupakan kelipatan 8 dan mana yang merupakan kelipatan dari 9? Cobalah. Dapatkah kamu menemukan kelipatan tambahan dari 8 dan 9? Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari satu yang tidak dapat dibagi dengan bilangan bulat lainnya kecuali dirinya sendiri dan satu. Temukan bilangan prima. Untuk mengetahui suatu bilangan prima atau tidak, kita dapat mencoba membaginya secara tepat dengan bilangan bulat lainnya. Mari kita coba pada beberapa nomor. Soal ke-1, apakah dua bilangan prima? Kita bisa membagi dua dengan satu dan juga dengan dirinya sendiri. Tapi kita tidak bisa membagi dua dengan bilangan lain. Jadi, kita tahu dua adalah bilangan prima. Soal kedua, apakah 4 bilangan prima? Kita bisa membagi 4 dengan satu dan dengan sendirinya. Bisa kita membagi 4 persis dengan bilangan lain? Coba kita bagi dengan 2, dibagi 4 dibagi 2 sem dengan 2. Kita bisa membagi 4 dengan 2, jadi 4 bukanlah bilangan prima. Soal ketiga, apakah 7 bilangan prima? Kita bisa membagi 7 dengan 1 dan dengan sendirinya. Sekarang mari kita coba membagi 7 dengan bilangan lain. Kita tidak bisa membagi 7. Tepat pada tanggal 2, 3, atau 4. Kita bisa berhenti memeriksanya setelah kita melakukannya dapatkan lebih dari setengah jumlah yang kami lihat dalam hal ini. Misalnya, ketika kita sampai pada angka 4. Jadi, 7 adalah bilangan prima. Soal keempat, apakah 9 bilangan prima? Kita bisa membagi 9 dengan 1 dan dengan sendirinya. Kita tidak bisa membagi 9 dengan 2 secara tepat, tapi kita bisa membaginya dengan 2. Dapat membaginya dengan 3 dibagi 9 dibagi 3 sem dengan 3. Artinya 9 bukan bilangan prima. Tabel ini menunjukkan semua bilangan prima. Angka dari 1 hingga 100. Lihat juga, pojok sisi sebelah kanan. Bilangan prima atau bukan bilangan prima? Ada trik sederhana yang bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan prima, cukup ikuti langkah-langkah pada bagian di pojok bawah sisi kiri ini. Bilangan prima terbesar. Matematikawan Yunani kuno Euclid menyatakan bahwa kita tidak akan pernah mengetahui bilangan prima terbesar. Bilangan prima terbesar yang kita ketahui saat ini memiliki panjang lebih dari 22 juta digit. Ada tertulis seperti ini. Bilangan prima atau bukan prima? Ada trik sederhana yang bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan prima, cukup ikuti langkah-langkah pada bagian ini. Apakah bisakah bilang ini dibagi persis dengan 2, 3, 5, atau 7? Pilih nomor seluruh dari 2 sampai 100, itu prima? Ya tidak. Itu bukan bilangan prima. 2 pangkat 74 207 2811, artinya, kalikan 2 dengan dirinya sendiri lalu kalikan 74 207281, lalu kurangi 1. Temukan faktor bilangan prima.
Bilangan prima seperti unsur penyusun bilangan, karena setiap bilangan yang bukan bilangan prima dapat dipecah menjadi faktor bilangan prima. Mari kita cari faktor prima dari 30. Semua bilangan bulat dapat dipecah menjadi 2 atau lebih faktor bilangan prima. Tips: faktor utama untuk keamanan internet. Ketika kita mengirim informasi melalui internet, itu berubah ke dalam kode agar tetap aman. Kode-kode ini didasarkan pada faktor prima dari bilangan yang sangat besar, yaitu para penipu akan sangat sulit dan memakan waktu untuk menemukannya. Diagram pohon faktor. Cara mudah mencari faktor bilangan prima suatu bilangan adalah dengan menggambar diagram yang disebut diagram pohon faktor. Lihat gambar ke-1 hingga ke-4. Selanjutnya cobalah selesaikan soal di gambar pojok bawah kanan. Pohon yang berbeda, tapi jawabannya yang sama. Ada banyak cara untuk membuat pohon faktor. Ini dia pohon lain untuk 72, dimulai dengan membaginya dengan 2. Bisakah kamu menyelesaikannya? Dia? Ada lebih dari satu cara selama Anda mendapatkan hal yang sama. Daftar faktor prima seperti pada langkah 4, Anda telah melakukannya dengan benar. Angka persegi. Ketika kita mengalihkan suatu bilangan bulat dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat mempunyai keistimewaan simbol, angka, 2, kecil setelah angka, seperti 3/2. Bilangan kuadrat adalah terbentuk saat kita kalikan keseluruhan dengan bilangan itu sendiri. Tabel persegi. 1. Tabel ini menunjukkan kuadrat angka ke atas. Hingga 12. Mari kita lihat cara kerjanya dengan mencari kuadrat 7. Pertama, temukan 7 di baris atas. 2. Sekarang temukan 7 di kolom sebelah kiri. Ikuti baris dan kolom hingga Anda mencapai kotak tempat keduanya bertemu. Kotak ini berisi kuadrat dari bilangan tersebut. 3. Baris dan kolom bertemu pada persegi yang berisi 49. Jadi, kuadrat dari 7 adalah 49. Angka persegi membentuk garis diagonal di dalam grid. Kuadrat bilangan ganjil selalu ganjil. Kuadrat bilangan genap selalu genap. Akar kuadrat adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri satu kali untuk mendapatkan bilangan kuadrat tertentu. Simbol yang kita gunakan untuk akar kuadrat adalah akar kuadrat. Gunakan tabel di gambar pojok bawah kanan untuk mengerjakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Angka 10 adalah akar kuadrat dari bilangan yang mana? 2. Angka 4 adalah akar kuadrat dari bilangan yang mana? 3. Berapakah akar kuadrat dari angka 81? Bilangan kubus adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, kemudian dengan bilangan itu sendiri lagi. 1. Mari kita cari pangkat 3 dari 2. Pertama, kita kalikan 2 sehingga mendapat 4. Lalu kita kalikan lagi jawabannya, 4 dengan 2 sehingga menghasilkan 8. Kedua. Jadi, sekarang kita tahu bahwa pangkat 3 dari 2 adalah 8. Saat kita membuat bilangan pangkat 3, kita menggunakan simbol khusus, 3, kecil setelah bilangan tersebut, seperti 2/3. Bilangan fraksi adalah sebagian kecil dari bagian keseluruhan. Kami menulis pecahan sebagai satu angka di atas angka lainnya. Angka di bawah menunjukkan berapa banyak bagian yang membagi keseluruhan, dan angka di atas menunjukkan berapa banyak bagian yang kita miliki. Apakah bilangan pecahan? Bilangan fraksi, pecahan sangat berguna ketika kita perlu membagi sesuatu menjadi bagian-bagian yang sama. Mari kita gunakan kue ini untuk menunjukkan apa yang kita maksud ketika kita mengatakan sesuatu telah dibagi menjadi 4 bagian. Gambar pertama. Kue telah dipotong menjadi 4 irisan dengan ukuran yang sama, disebut seperempat. Gambar kedua. Setiap potong kue adalah seperempat dari keseluruhan kue. Tapi apa maksudnya? Gambar ketiga. Artinya setiap irisan merupakan satu bagian dari kue aslinya, yang terbagi menjadi 4 bagian. Gambar keempat. Kita menulis pecahan sebagai banyaknya bagian yang kita miliki, pembilang, terhadap jumlah seluruh bagian, penyebut. Bilangan pecahan biasa dan bilangan campuran. Bilangan pecahan tidak selalu kurang dari keseluruhan. Jika kita ingin menunjukkan bahwa banyaknya bagian lebih besar dari bilangan bulat, kita dapat menuliskan hasilnya sebagai pecahan biasa atau bilangan campuran. Bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran adalah dua cara berbeda untuk menyatakan besaran yang sama.
Bilangan pecahan biasa. Pada pecahan biasa, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bagian-bagian tersebut membentuk lebih dari satu kesatuan. Gambar pertama. Lihatlah 5 potong pizza ini. Kita dapat melihat bahwa setiap potongan adalah setengah dari keseluruhan pizza, jadi kita dapat mengatakan bahwa kita mempunyai 5 lot setengah pizza. Gambar kedua. Kita tuliskan sebagai pecahan 5-2. Artinya kita mempunyai 5 bagian, dan setiap bagian merupakan setengah, seperdua, dari keseluruhan. Lihat gambar sisi atas. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 1. Berapakah pecahan biasa 10/3 sebagai bilangan campuran? Pecahan tersebut memberitahu kita bahwa kita memiliki 10 lot sepertiga. 2. Jika kita menyatukan sepertiganya, kita dapat membuat 3 bilangan bulat, dengan sisa sepertiganya. Kita dapat menuliskannya sebagai bilangan campuran, 3/3. 3. Untuk menjadikan pecahan biasa menjadi bilangan campuran, bagilah pembilangnya dengan penyebutnya. Tuliskan seluruh bagian jawabannya. Kemudian tuliskan pecahan yang pembilangnya merupakan sisa penyebut aslinya. Lihat gambar baris bawah. Mengubah bilangan campuran menjadi pecahan biasa. Pertama, ubah 1/3/8 menjadi pecahan biasa. Pertama kita bagi bilangan bulatnya menjadi 8, karena penyebut pecahan pada bilangan campuran kita adalah 8. Kedua, jika kita menghitung 1/8 dalam satu bilangan bulat, lalu menjumlahkan 3/8 pecahan kita mendapatkan 11/8. Kami menulis ini sebagai pecahan biasa 11/8. Ketiga, untuk mengubah bilangan campuran menjadi pecahan biasa, kita mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya, lalu dijumlahkan dengan pembilang aslinya untuk mendapatkan pembilang baru. Pecahan yang sama dapat ditulis dengan cara yang berbeda, misalnya, setengah pizza sama persis dengan 2/4-nya. Kami menyebutnya pecahan setara. 1. Perhatikan tabel ini, yang disebut dinding pecahan. Ini menunjukkan berbagai cara untuk membagi keseluruhan menjadi pecahan satuan yang berbeda. 2. Lihatlah baris kedua, yang memperlihatkan separuh, dan bandingkan dengan baris keempat, atau 1/4. Kita dapat melihat bahwa 1/2 mempunyai jumlah keseluruhan yang sama dengan 2/4. 3. Sekarang kita tahu bahwa 1/2 dan 2/4 adalah sama dan menggambarkan pecahan yang sama dari suatu bilangan bulat. Jadi, kita menyebut pecahan senilai 1/2 dan 2/4. Untuk membuat pecahan senilai, kita mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Menghitung pecahan senilai. Untuk mengubah pecahan menjadi pecahan senilai, kita mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan bulat. Pastikan kita menggunakan bilangan bulat yang sama pada kedua kali. 1. Mengalihkan. Kita dapat mengubah 1/3 menjadi pecahan senilai April 12 dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 4. Lihat tabel di sebelahnya untuk memeriksa apakah kedua pecahan tersebut setara. 2. Kita dapat mengubah 8/10 menjadi pecahan senilai dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2 menjadi 4/5. Lihat tabel di berikutnya untuk memastikan bahwa 8/10 dan 4/5 adalah ekuivalen. Menggunakan kisi perkalian untuk mencari pecahan senilai. Kita biasanya menggunakan kisi ini untuk membantu kita mengalihkan bilangan, namun ini juga merupakan cara cepat dan mudah untuk mencari pecahan senilai. 1. Lihatlah 2 baris teratas. Awal 1 dan 2. Bayangkan sebuah garis pemisah di antara keduanya, sehingga kedua baris tersebut menjadi pecahan, seperti ini, 1/2 2/4 3/6 4/8 5/10. Kedua, pecahan pertama yang kita punya adalah 1/2. Jika kita membaca sepanjang baris tersebut, kita menemukan bahwa semua pecahan lainnya, hingga 12/24, setara dengan 1/2. Ketiga, ini berfungsi bahkan untuk baris yang tidak bersebelahan di dalam. Jadi, jika kita menjumlahkan baris 7 dan 11, kita mendapatkan deretan pecahan yang setara dengan 7/11, 7/11 14/22 21/33 28/44 35/55. Menyederhanakan suatu pecahan berarti memperkecil ukuran pembilang dan penyebutnya agar menjadi pecahan senilai yang lebih mudah dikerjakan. 1. Lihatlah kawanan 12 ekor sapi ini. Berapa jumlah sapi yang dimiliki oleh 2/3 ternak?
Februari 13 dari 12? 2. Pertama, kita mencari sepertiga dari 12 dengan membaginya dengan 3, penyebut pecahan tersebut. Jawabannya adalah 12/3/4, jadi sepertiga dari ternak tersebut adalah 4 ekor sapi. 3. Kita tahu sepertiga dari 12 adalah 4, jadi untuk mencari 2/3-nya kita kalikan 4 dengan 2. Jawabannya adalah 4/2/8, jadi kita tahu 2/3 dari 12 adalah 8. Lihat contoh di gambar atas. Hitung ayam Anda. Seorang petani mempunyai kawanan 24 ekor ayam. Jika dia memutuskan untuk menjual 3-4 ternaknya, berapa banyak yang akan dia bawa ke pasar? Menemukan sebagian kecil dari suatu jumlah. Terkadang, kita perlu mencari tahu dengan tepat apa itu pecahan suatu bilangan atau suatu jumlah. Inilah cara melakukannya. Pertama, lihatlah kawanan 12 ekor sapi ini. Berapa jumlah sapi yang dimiliki oleh 2/3 ternak? 2/3 dari 12 berapa? Kedua, pertama, kita mencari sepertiga dari 12 dengan membaginya dengan 3, penyebut pecahan tersebut. Jawabannya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4, jadi sepertiga dari ternak tersebut adalah 4 ekor sapi. 1/3 dari 12 sama dengan 4. Ketiga, kita tahu sepertiga dari 12 adalah 4, jadi untuk mencari 2/3-nya kita kalikan 4 dengan 2. Jawabannya adalah 4 kali 2 8, jadi kita tahu 2/3 dari 12 adalah 8. Membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Saat kita perlu membandingkan dan mengurutkan pecahan, hal pertama yang kita lakukan adalah melihat penyebutnya. Jika penyebutnya sama, yang perlu kita lakukan hanyalah mengurutkan pembilangnya. 1. Perhatikan pecahan berikut. Bagaimana cara mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar? 2. Semua pecahan mempunyai penyebut yang sama, 8. Ingat, penyebut adalah angka di bawah suatu pecahan yang menunjukkan berapa banyak bagian yang sama yang telah habis dibagi. 3. Karena penyebutnya semua sama, yang perlu kita lakukan untuk membandingkan pecahan adalah dengan melihat pembilangnya. 4. Pembilangnya memberitahu kita berapa banyak bagian dari keseluruhan yang kita miliki. Pembilang yang lebih besar berarti lebih banyak bagian. Jadi, mari kita urutkan pecahannya secara menaik, dari yang terkecil ke yang terbesar. 5. Jika kita menampilkan pecahan-pecahan ini sebagai kacang polong, mudah untuk melihat mana yang terkecil dan terbesar. Membandingkan pecahan satuan. Pecahan satuan adalah pecahan yang pembilangnya 1. Untuk membandingkan pecahan satuan, kita membandingkan penyebutnya yang berbeda dan mengurutkannya. Lihat gambar keterangan di bawah ini. 1. Lihatlah pecahan campuran ini. Mari kita coba menyusunnya dalam urutan menaik. 2. Pecahan-pecahan ini semuanya mempunyai pembilang yang sama, 1. Masing-masing pecahan tersebut hanyalah salah satu bagian dari suatu bilangan bulat. 3. Kita dapat membandingkannya dengan melihat penyebutnya. Penyebut yang lebih besar berarti keseluruhannya dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih sama. 4. Semakin banyak bagian yang kita bagi keseluruhannya, semakin kecil bagian-bagiannya. Jadi, semakin besar penyebutnya, semakin kecil pecahannya. Mari kita gunakan penyebut untuk mengurutkan pecahan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. 5. Jika kita menampilkan pecahan-pecahan ini sebagai bagian dari wortel utuh, kita dapat melihat bagaimana setiap bagian menjadi lebih kecil jika penyebutnya lebih besar. Jika pembilangnya sama, maka dapat dikatakan bahwa semakin kecil penyebutnya maka semakin besar pecahannya. Menggunakan garis bilangan untuk membandingkan pecahan. Anda juga dapat menggunakan garis bilangan untuk membandingkan pecahan, sama seperti bilangan bulat. Garis bilangan ini menunjukkan pecahan 0,1 dibagi menjadi 4 bagian di atas dan 1/5 di bawah. 1. Mari kita bandingkan 3/4 dan 4/4. Sangat mudah untuk melihatnya dengan melihat sepanjang garis bahwa 4/5 lebih besar dari 3/4. 2. Kamu bisa membuat garis bilangan seperti ini untuk membandingkan pecahan apapun. Menggunakan penyebut terkecil yang sama. Saat kita perlu menulis ulang pecahan untuk mendapatkan penyebut yang sama, cara termudah adalah dengan menggunakan penyebut terkecil. 1. Mari kita bandingkan pecahan 3/4 dan 7/10. Untuk melakukan ini, kita akan mengubahnya sehingga memiliki penyebut yang sama. 2. Mari kita mencari kelipatan persekutuan terkecil dari dua penyebut. Kita telah mempelajari kelipatan persekutuan di halaman 31.
Kita dapat menggunakan garis bilangan untuk mencari bahwa 20 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 10. Sekarang mari kita tulis ulang pecahan dengan 20 sebagai penyebutnya. 3. Caranya, kita hitung berapa kali penyebut awal setiap pecahan menjadi 20, lalu kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka tersebut. 4. Karena kedua penyebutnya sama, mudah untuk membandingkan pembilangnya. Kita melihat bahwa 15 per 20 lebih besar dari 14 per 20, jadi 3 per 4 lebih besar dari 7 per 10. Cobalah. Siapa yang terbaik dalam ujian ini? Dalam ujian matematika, 4 per 8 jawaban Zack benar. Wok menjawab 5 per 6 benar. Bisakah kamu mencari tahu siapa yang paling banyak menjawab dengan benar? Berikut petunjuk praktisnya, mulailah dengan mencari penyebut terkecil. Menjumlahkan pecahan. Kita menjumlahkan pecahan dengan menjumlahkan pembilangnya, tetapi pertama-tama kita harus memastikan penyebutnya sama. Pengurangan bilangan pecahan. Untuk mengurangkan pecahan, pertama-tama kita periksa apakah penyebutnya sama. Lalu kita tinggal mengurangkan satu pembilang dari pembilang lainnya. Mengalihkan pecahan. Mari kita lihat cara mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat atau pecahan lain. Mengalihkan dengan bilangan bulat dan pecahan. Apa yang terjadi jika kita mengalihkan dengan pecahan? Mari kalikan 4 dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Ingat, pecahan biasa kurang dari 1. Mengalihkan pecahan dengan dinding pecahan. Saat kita mengalihkan dua pecahan, ada baiknya kita mengatakan bahwa simbol X berarti dari. Mari kita cari tahu cara kerjanya dengan bantuan dinding pecahan. Pembagian bilangan pecahan. Membagi bilangan bulat dengan pecahan biasa akan membuatnya lebih besar. Kita dapat membagi pecahan menggunakan dinding pecahan, namun ada juga cara tertulis untuk melakukannya. Membagi dengan bilangan bulat dan pecahan. Apa yang terjadi jika kita membagi suatu bilangan bulat dengan pecahan biasa, dibandingkan dengan membaginya dengan bilangan bulat lainnya? Ingat, pecahan biasa adalah pecahan yang kurang dari 1. Membagi pecahan dengan bilangan bulat. Mengapa membagi pecahan dengan bilangan bulat menghasilkan pecahan yang lebih kecil? Kita bisa menggunakan dinding pecahan untuk mengetahuinya. Cara membagi pecahan dengan bilangan bulat. Ada cara sederhana untuk membagi pecahan dengan bilangan bulat dengan membalikkan keadaan. 1. Lihatlah perhitungan berikut. Dapatkah Anda melihat sebuah pola? Kita dapat membuat penyebut jawaban dengan mengalihkan bilangan bulat dan penyebutnya. Kita dapat menggunakan pola ini untuk membagi pecahan tanpa menggunakan dinding pecahan. 2. Mari kita hitung 1 per 2 dibagi 3. Pertama, kita harus mengubah bilangan bulat menjadi pecahan. 3. Untuk menuliskan bilangan 3 sebagai pecahan, kita jadikan 3 sebagai pembilang di atas penyebut 1, seperti ini. 4. Selanjutnya, kita balikan pecahan baru kita dan ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Jadi perhitungan kita sekarang adalah 1 per 2 dikalikan 1 per 3. 5. Sekarang kita tinggal mengalihkan kedua pembilangnya, lalu kedua penyebutnya, untuk mendapatkan jawabannya, 1 per 6. Angka desimal. Bilangan desimal terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Sebuah titik, disebut titik desimal, memisahkan dua bagian angka desimal. 1 desimal sangat berguna ketika kita ingin melakukan pengukuran yang akurat, seperti mencatat waktu pelari dalam lomba ini. 2 di papan skor, angka di sebelah kiri koma desimal menunjukkan detik penuh. Angka di sebelah kanan menunjukkan bagian, atau pecahan, dalam 1 detik. Menulis ulang pecahan menjadi desimal. Untuk menulis ulang pecahan menjadi desimal, pertama-tama kita mengubahnya menjadi pecahan senilai dalam 1/10, 1/100, atau 1/1000. Caranya adalah dengan mencari bilangan yang bisa kita kalikan dengan penyebut pecahan tersebut menjadi 10, 100, atau 1000. Membandingkan dan mengurutkan desimal. Saat kita membandingkan atau mengurutkan desimal, kita menggunakan apa yang kita ketahui tentang nilai tempat, seperti yang kita lakukan saat membandingkan bilangan bulat. Saat kita membandingkan desimal, kita melihat angka dengan nilai tempat tertinggi terlebih dahulu. Pembulatan desimal. Kita membulatkan desimal dengan cara yang sama seperti membulatkan bilangan bulat, lihat halaman 26-27. Cara termudah untuk melihat cara kerjanya adalah dengan melihat garis bilangan.
Menambahkan desimal. Kita menjumlahkan desimal dengan cara yang sama seperti kita menjumlahkan bilangan bulat. Buka halaman 87 untuk mengetahui cara tertulis untuk menjumlahkan desimal. Pengurangan desimal. Saat kita mengurangkan bilangan desimal, kita menggunakan metode yang sama seperti yang kita lakukan untuk bilangan bulat. Persentase. Persen berarti per 100. Ini menunjukkan jumlah sebagai bagian dari 100. Jadi, 25% berarti 25 dari 100. Kita menggunakan simbol persen untuk mewakili persentase. Menghitung persentase. Kita bisa mencari persentase dari jumlah total apapun, bukan hanya 100. Totalnya bisa berupa angka atau besaran, misalnya luas suatu bangun datar. Terkadang kita mungkin juga ingin menulis satu angka sebagai persentase dari angka lainnya. Menemukan persentase suatu angka. Kita juga dapat menggunakan persentase untuk membagi suatu angka menjadi beberapa bagian. Ada lebih dari satu cara untuk melakukan ini, tetapi salah satu caranya adalah memulai dengan mencari 1%. Perubahan persentase. Kita dapat menggunakan persentase untuk menggambarkan besar kecilnya perubahan suatu angka atau ukuran. Kita mungkin juga ingin mengetahui seberapa besar peningkatan atau penurunan nilai sebenarnya ketika kita sudah mengetahui seberapa besar perubahannya dalam persentase. Lihat gambar tabel kiri. Mengubah persentase kenaikan menjadi jumlah. 1 tahun yang lalu, sepeda ini berharga 200 pound. Sejak itu, harganya naik 5%. Berapa biayanya sekarang? 5% dari 200 pound sama dengan berapa? Pertama, kita perlu mencari 1% dari 200. Yang perlu kita lakukan hanyalah membagi 200 dengan 100. Ingat, kita telah melihat pembagian dengan 100 di halaman 136. Jawabannya adalah 2. Harga aslinya 200 dibagi 100 sama dengan 2. Kita ingin mencari 5%, maka kita kalikan nilai 1% dengan 5. Ini adalah 2 kali 5, dan jawabannya adalah 10. 1% dari harga aslinya 2 kali 5 sama dengan 10. Ini berarti harga sepeda tersebut sekarang 10 pound lebih mahal dibandingkan tahun lalu. 5% dari 200 pound sama dengan 10 pound. Lihat gambar tabel sebelah kanan. Mengubah persentase penurunan menjadi jumlah. Sekarang lihatlah sepeda ini. Dulunya berharga 250 pound, namun harganya telah dipotong sebesar 30%. Jika kita membeli sepeda sekarang, berapa banyak uang yang akan kita hemat? 30% dari 250 pound sama dengan berapa? 2 sama seperti contoh kita pada sepeda lainnya, langkah pertama adalah menghitung 1% dari harga aslinya. Ini adalah 250 dibagi 100. Jawabannya adalah 2,5. 250 dibagi 100 sama dengan 2,5. 1% dari 250. Sekarang kita tahu apa itu 1%, kita dapat mencari 30% seperti ini, 2,5 kali 30 sama dengan 75. 2,5 kali 30 sama dengan 75. Artinya, harga sepeda tersebut turun sebesar 75 pound. 30% dari 250 pound sama dengan 75 pound. Cobalah. Nilai persentase. Dalam penjualan, barang-barang tersebut telah diturunkan harganya. Bisakah Anda menentukan harga barunya? Untuk menghitung harga baru, hitung penurunan harga dan kurangi dari harga aslinya. Perbandingan. Rasio adalah kata yang kita gunakan ketika kita membandingkan dua angka atau jumlah, untuk menunjukkan seberapa besar atau kecil angka yang satu dibandingkan angka yang lain. Rasio memberitahu kita berapa banyak yang kita miliki dalam suatu jumlah dibandingkan dengan jumlah lainnya. Mari kita lihat 7 kon es krim ini. 3 buah stroberi dan 4 buah coklat, jadi perbandingan buah stroberi dan coklat kerucut adalah 3:4. 2 simbol perbandingan dua bilangan adalah 2 titik di atasnya. Satu sama lain, jadi kita tuliskan perbandingan kerucut stroberi dan coklat sebagai 3 dibagi 4. Lihat gambar di bawah ini. Menyederhanakan rasio. Seperti halnya pecahan, kami selalu menyederhanakan rasio jika kami bisa. Caranya dengan membagi kedua bilangan dalam perbandingan dengan bilangan yang sama. Proporsi. Proporsi adalah cara lain untuk membandingkan.
Daripada membandingkan satu jumlah dengan jumlah lainnya, seperti halnya rasio, proporsi adalah membandingkan sebagian dari keseluruhan dengan jumlah keseluruhan. Proporsi memberitahu kita berapa banyak yang kita miliki dibandingkan dengan jumlah keseluruhan. Penskalaan. Penskalaan adalah membuat sesuatu menjadi lebih besar atau lebih kecil sambil mempertahankan segala sesuatunya dalam proporsi yang sama, yang berarti membuat semua bagian menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan jumlah yang sama. Kita dapat menggunakan penskalaan untuk mengubah angka, jumlah, atau ukuran objek atau bentuk. Skala pada peta. Penskalaan berguna untuk menggambar peta. Kami tidak dapat menggunakan peta seukuran aslinya, peta itu terlalu besar untuk dibawa kemana-mana. Kita menulis skala peta sebagai rasio, yang menunjukkan berapa banyak satuan jarak dalam kehidupan nyata yang sama dengan satu satuan di peta. Berbagai cara untuk mendeskripsikan pecahan. Desimal dan persentase hanyalah cara berbeda untuk mendeskripsikan pecahan. Rasio dan proporsi juga dapat ditulis sebagai pecahan. Pecahan, desimal, dan persentase semuanya saling terkait, dan kita dapat menyatakan satu sama lain. Pecahan biasa, desimal, dan persentase. Tabel di bawah ini menunjukkan berbagai cara untuk menampilkan atau menulis bilangan pecahan yang sama.